Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan ke Tarim, teman-teman. Kita akan napak tilas bekas peninggalan para wali-wali Allah, orang-orang sakti di kota Tarim. Sekarang kita akan mampir ke rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, tak jauh dari kalangan klan Ba'lawi. Dan ini ceritanya unik, teman-teman. Katanya Syekh atau Habib Abu Bakar bin Salim ini pernah diadukan atau pernah ada salah seorang yang mengadu kepada beliau. Salah seorang dari Mekah yang bernama Abdurrahim Basri. Dia mengadukan tentang perihal istrinya. Curhatlah begitu ya. Dicurhati oleh salah seorang dari Mekah yang bernama Abdurrahim Al-Basri. Dia mengadukan atau curhat tentang keadaan istrinya yang susah diatur. Susah diatur, tidak taat sama suaminya. Suka ngomel-ngomel. Pokoknya tentang urusan rumah tangga. Lantas Syekh Abu Bakar bin Salim ini atau Habib Abu Bakar bin Salim ini memberi nasihat, cukup membuatkan sebuah kopi yang diletakkan di jendela. Nanti kopi itu tembus, terbang ke Mekah, dikirim kepada istrinya. Setelah diminum kopi tersebut, tiba-tiba suaminya yang datang dari Tarim tadi pulang ke Mekah, tiba-tiba sudah berubah keadaan istrinya. Tambah sayang, tambah cinta, tambah kelepek-kelepek. Itu teman-teman. Padahal teman-teman ya, yang namanya suami istri, kalau sudah nggak bertemu sehari, 2 hari, atau 3 hari, itu sudah kangen kan? Sudah cinta. Tapi ini katanya gara-gara kopi berkahnya Habib Abu Bakar bin Salim. Ba'lawi tadi. Sehingga dari berkahnya tadi, minuman kopi yang dibuatkan Habib Abu Bakar bin Salim ini menjadikan si wanita tadi berubah total. Jadi semakin cinta kepada suaminya. Seolah-olah teman-teman ya. Ini ya, bahwasannya kopi tadi seolah-olah bagikan, kalau bahasa kita ya pelet ya. Pelet. Jadi kan pelet. Ini kan bentuk-bentuk yang tidak dibenarkan dalam Islam, teman-teman ya. Jadi menjadikan benda-benda atau pelet itu untuk menghubungkan antara suami istri. Tapi ini dengan kopi. Subhanallah. Coba sekarang kita akan jalan-jalan napak tilas ke kotanya klan Ba'lawi atau kampung halamannya klan Ba'lawi. Dan di sini ada salah seorang santri sepertinya ya, Muhibbin dari Indonesia, yang dia Masya Allah ya mungkin sudah terdoktrin ya dengan dongeng-dongeng seperti ini. Dia senang dan percaya saja. Bahkan dia menceritakan dengan girangnya ya kondisi seperti ini. Kalau kita punya pemahaman yang benar, tauhid benar, akidah yang benar, nggak akan percaya teman-teman seperti ini. Karena kita mengatakan sesuatu itu mendatangkan sebuah keberkahan, itu harus ada dalilnya. Ya harus ada dalilnya. Baik teman-teman, kita langsung jalan-jalan, kita lihat saja videonya dan kita nanti akan reaction satu persatu. Rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Rumahnya itu ada tangganya ke atas. Inilah ini keranjang yang dipakai oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Keranjangnya seperti ini. Ini kayaknya dari
besi nih. Apa dari kuning? خشب. Ini khashab. نعم. Lakin قوي ya kan. هذا الخشب قديم بس. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bareng-bareng ziarah. Alhamdulillah pada kali ini kita ziarah bersama beliau Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum, guru saya yang ada di Indonesia. Sebelum saya ke Yaman, pesantren dulu ke pondok beliau bersama Ibu Hajah Turutun Nafisah, istri beliau, sama Gus Mawas juga. Ini kita kali ini mau ziarah. Nah, itu ada Ustaz Abdul Muhid, perwakilan dari Ma'had Idrus yang ada di Tarim, yang rekrutmen teman-teman yang di Indonesia. Ini kita mau ke rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Rumahnya itu ada tangganya ke atas. Dan ini rumah-rumah tua udah pada rusak semua. Harus hati-hati nih kalau lewat sini nih, bisa sewaktu-waktu ambruk, ini bahaya. Ngriki naik tengriku ini. Salatun wa taslimun wa azka tahiyyati ala al-mustafa al-mukhtar khairil bariyati. Salatun wa taslimun wa azka tahiyyati ala al-mustafa al-mukhtar khairil bariyati. بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الدفع للدار التي حاشوها المحن. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. واصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هدينا من افتتن. Dulu sering dipakai untuk Syekh Abu Bakar bin Salim untuk menyampaikan daras kepada para murid-muridnya, untuk menerima tamu. Nah, ini jendela-jendelanya, dan ini ranjangnya pun Syekh Abu Bakar bin Salim. Oh, ini ranjang teman-teman ya, tempat tidurnya Habib Abu Bakar bin Salim. Ini sampai ada yang sholat di sini kan? Ya mungkin dia meyakini adanya keberkahan. Sholat di bekas peninggalan ranjangnya Habib Abu Bakar bin Salim. Ingat teman-teman, sudah sering saya sampaikan, kalau kita meyakini sesuatu benda atau tempat itu berkah, harus berlandaskan dalil. Ya, tidak hanya asumsi, perasaan, karena ini orang wali, atau ini orang sakti, atau ini orang hebat, kemudian lantas kita jadikan berkah. Ini tidak boleh seperti itu. Haram hukumnya menjadikan tempat itu berkah, atau meyakini tempat itu berkah, meyakini benda itu berkah, mendatangkan keberkahan, kalau tidak berlandaskan dalil, nas, Al-Quran, sunnah alaihi salatu wassalam. Ya, ini lihat teman-teman, ada yang sholat ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ini memang kalau cerita Ba'alam itu masih keren-keren teman-teman, sakti-sakti. Ya, pasti kalau cerita tentang keajaiban,
kesaktian Mbak Lawi ini bikin kita geleng-geleng dah. Ya kita anggap ini hiburan teman-teman ya, hiburan. Kita anggap apa namanya ya, cerita saja ya, cerita. Jangan sampai kita yakini sebuah akidah ya. Baik, lanjut. Jadi seperti ini teman-teman, suasana di rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tasbihnya ini. Apa mungkin wonten ada yang ingin disampaikan tentang Tarim, misalkan tentang ini bagaimana kesannya? Tarim, sebuah kota Tarim dan sekitarnya, sebuah kota yang penuh dengan barokah, penuh dengan asar, labet, petilasan, yang itu semuanya memberikan berkah, insya Allah. Mabruk. Ini teman-teman, sampai Kiai aja ya, Pak Kiai Abah Zaim ini sampai memuji-muji Tarim ya. Katanya kota penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Kalau gini aja sudah, kalau Tarim dan sekitarnya dari kalangan asal kampung halamannya kalian Mbak Alawi membawa keberkahan, kemakmuran, ngapain? Orang-orang Mbak Alawi yang ada di Indonesia betah di Indonesia. Mereka nggak pulang ke negaranya atau ke kotanya. Apa coba? Ya kalau seandainya berkah kota Tarim itu mendatangkan kemakmuran, pasti orang-orang Baklawi atau kabib-kabib Baklawi yang ada di Indonesia itu nggak akan betah tinggal di Indonesia. Mereka akan pulang ke kampung halamannya. Nyatanya mereka lebih betah ya tinggal di Indonesia, cari makan di Indonesia. Ya, ini menunjukkan apa? Berkah mana coba? Indonesia dong. Makmur, berkah, sehingga bisa menjadikan mereka untuk mencari penghasilan, untuk mencari makan, walaupun dengan cara dawir ya. Ya, kalau berkah ya mereka akan pulang ke kampung halamannya dan akan memakmurkan, memajukan negerinya, kampung halamannya. Tapi nyatanya mereka nggak betah tinggal di kotanya, di Tarimnya. Justru malah mereka lebih nyaman tinggal di Indonesia. Ya, ini buktinya seperti ini. Baik teman-teman, kita akan lanjut lagi. Alhamdulillah, itu komentar dari Kiai kita Abah Zaim Ahmad Maksum. Dan seperti inilah ini keranjang yang dipakai oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Keranjangnya seperti ini. Ini kayaknya dari besi nih. Apa dari kuning? خشب. Ini khashab. لكن قوي هذا. هذا الخشب قديم بس حقه بحر يسمونه خشب بحر هذا. مش خشب عادي مثل هذا. هذا خشب عادي وهذا خشب بحر يسمونه. Ini orang-orang sini nyebutnya kayu laut. وهذا حجار. Ada hajar. Dan ini dari batu ini. Kayak gini, dibentuk kayak gini. Apa salah itu? هذا هنا في زيت 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 هنا يسوي كذا زيت شوفوا برضه زيتون هذا مش برد هنا يطلع هنا Ini ada. Oh ini teman-teman ya, ini di gentong ini, gentong di bagian sudut-sudut ranjang itu ada gentong, katanya isinya minyak wangi tuh. Ya, minyak wanginya Habib Abu Bakar bin Salim, yang mungkin mereka beranggapan bisa mendatangkan keberkahan ya. Kita lihat ini. Ini kayaknya muhibbin, berat ini ya. Masya Allah, sampai bisa mengeksplor ya kondisi kota Tarim. Kita nggak ada masalah teman-teman. Cinta kepada para ulama, menghormati para ulama itu luar biasa, suatu hal yang dianjurkan. Namun kita nggak boleh hulu berlebihan sampai kita percaya dengan cerita-cerita yang seperti ini. Ya, nggak apa-apa kita doakan mereka, kita cinta kepada mereka. Namun kita nggak boleh mempercayai sesuatu yang itu khurafat, merusak akidah umat Islam. Ini minyak katanya mendatangkan keberkahan.
minyaknya teman-teman. Minyaknya kita barukan sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Tanya karena ini minyaknya dari bekas Abu Bakar bin Salim, maka semoga dapat berkahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Subhanallah. Teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita pernah mendengar sebuah hadis tentang keutamaan atau anjuran untuk mencium Hajar Aswad, ya, yang ada di Ka'bah. Namun kita lihat, seseorang tidak boleh meyakini adanya keberkahan, manfaat atau tolak balak dari Hajar Aswad tersebut. Nggak boleh. Kita mencium Hajar Aswad atau mengusap Hajar Aswad semata-mata karena mencontoh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana fikihnya Umar bin Khattab, kecerdasannya sahabat Umar bin Khattab dan memahami tauhid dengan benar. Beliau Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Wallahi innaka la anta hajarun la tangfa wa la tadur." Demi Allah, sesungguhnya engkau hanya sebatas batu biasa. Padahal ini Hajar Aswad loh ya, yang seluruh kaum muslimin dianjurkan untuk menciumnya dan mengusapnya. Tapi Umar subhanallah dengan kecerdasan dan fikihnya tentang agama Islam, pahamnya tauhid yang lurus, dia mengatakan engkau hanya sebatas batu biasa. La tangfa wa la tadur. Engkau tidak bisa memberikan manfaat maupun menolak bahaya. Laula ra'aitu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala kama qabbaltuka abada. Seandainya kalaulah saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mencium Hajar Aswad semata-mata mengikuti tuntunan, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada keyakinan Hajar Aswad ini mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan manfaat, menolak bala. Lah ini siapa? Mohon maaf ya, ini seorang Habib Ba'lawi Abu Bakar bin Salim, ya, yang digadang-gadang minyaknya bekas peninggalannya bisa mendatangkan keberkahan. Ini dari mana? Saya sering mengulang-ulang. Seseorang yang mengklaim benda atau tempat bisa mendatangkan keberkahan harus berlandaskan dalil, bukan hanya perasaan atau anggapan ini orang sakti. Ini loh teman-teman, ini pintu-pintu yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Jujur ya, inilah pintu-pintu yang bisa menjurus kepada kesyirikan, seharusnya harus kita buntu. Kita harus halangi. Jangan sampai seperti ini, kasihan umat Islam. Dan kita tahu bahaya syirik ya. Ini luar biasa, dahsyatnya. Baik teman-teman, kita akan lanjut. Jadi glowing. Nah, jadi teman-teman, ini jendela ini yang dipakai Syekh Abu Bakar bin Salim meletakkan kopi yang kisahnya sudah masyhur. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah ada orang dari Makkah namanya Syekh Abdurrahman Al-Basri, dia datang dari Makkah menuju ke Hadramaut sini untuk bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Untuk apa? Untuk mengadu tentang haliah istrinya yang suka ngambek, yang suka cerewet, yang suka pokoknya ya seperti masalah rumah tangga itu sangat pelik sekali. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim ini diaduin sama Syekh Abdurrahman Al-Basri seperti itu, sehingga ini gimana Syekh? Keadaan istri saya ini seperti ini, kok susah diatur, kok nggak mau dengerin suami, kok nggak cinta sama saya, kayak gitu. Akhirnya sama Syekh Abu Bakar bin Salim dikasih sebuah kopi yang ada di cangkir dan ditaruh di sini.
Setelah ditaruh, kopinya itu hilang. Setelah kopinya hilang, ternyata kopinya apa yang terjadi? Setelah hilang, Syekh Abu Bakar bin Salim bilang kepada Syekh Abdurrahman Basri, kepada Syekh Abdurrahim Basri, bukan Syekh Abdurrahman, kepada Syekh Abdurrahim Basri untuk pergi balik ke Mekah dan bilang, istrimu nanti akan beda haliyahnya antara sebelum kamu berangkat sama sesudah kamu berangkat. Dan nanti setelah kamu sampai di Mekah, nanti jika istrimu sudah beda, nanti datangilah istrimu dan berhubungan suami istri. Jika nanti hamil, punya anak, namakan anaknya Umar. Kemudian Syekh Abdurrahim Basri ini pulang ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, ternyata penyambutan istrinya itu sangat Masya Allah Tabarakallah, yang sangat manis sekali, yang tidak dibayangkan dari sebelumnya. Kopi sini padahal pahit. Kemudian Syekh Abdurrahim Basri saking senangnya karena penyambutan seperti itu, ini berkahnya daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhirnya Syekh Abdurrahim Basri bertanya kepada istrinya, apa yang terjadi sama kamu, kok kamu bisa jadi cinta sama saya kayak gini, bisa jadi baik kayak gitu. Kemudian istrinya pun menjawab, kemarin itu ada orang yang datang bawa secangkir kopi, ngasih saya kopi, saya minum. Ternyata setelah saya minum, itu kok perasaan saya berubah jadi cinta, jadi rindu sama antum. Dan setelah seperti itu, karena sudah ada mawaddah yang saling mencintai lagi, akhirnya malamnya berhubungan suami istri dan hamil. Setelah hamil melahirkan anak laki-laki dinamakan Umar seperti wasiat daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhirnya nama Umar ini, Umar bin Abdurrahim Al-Basri ini, beliau adalah seorang yang menghasyai kitab Tuhfatul Muhtad, kitab yang sangat susah sekali pemahamannya, kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar, dan itu sangat membantu sekali kita dalam memahami kitab Syekh Ibnu Hajar, kitab Tuhfatul Muhtad, yaitu hasyah yang terkenal, hasyah Umar. Baik teman-teman, gimana teman-teman? Kira-kira bukan bukan Mbak Lawi kalau nggak mendongeng, bukan Mbak Lawi kalau nggak bikin khurafat, cerita-cerita yang lucu dan unik, ya. Aduh teman-teman, gimana? Kita akan ulang ceritanya. Jadi gini teman-teman. Jadi Syekh atau Habib Abu Bakar bin Salim ini dulu didatangi orang dari Mekah yang bernama Abdurrahim Al-Basri, di mana Abdurrahim Al-Basri ini mengadukan tentang perihal kondisi istrinya yang susah diatur. Ya mungkin ngeyel, cerewet, gak bisa dibilangin, suka marah-marah, ngomel-ngomel gitu ya. Baik. Kemudian Habib Abu Bakar bin Salim ini cukup membuatkan sebuah kopi. Nah, kopinya itu ditaruh di sini teman-teman, di jendela ini. Kopi ditaruh di jendela. Nanti kopi itu sendiri akan pergi, terbang menuju istrinya. Ya. Istri dari orang Mekah yang tadi mengadu tersebut. Nah, kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim ini bilang sama temannya tadi yang dari Mekah, Abdurrahim Basri, sekarang kamu pulang, ya, dan temui istrimu. Nanti kamu akan dapatkan istrimu sudah mulai berubah, mulai sayang, ya, disambut dengan baik, disambut dengan kasih sayang, ya, disambut dengan hangat. Dia akan tersenyum, ya, dan akan berubah. Kemudian betul, ketika dia pulang sampai ke Mekah, ketika mendapati istrinya, betul, berubah kondisi istrinya. Sekarang udah mulai baik, tersenyum, ya, dan bahkan mereka
Akhirnya hubungannya semakin erat lagi. Nah, kemudian wasiat dari Syekh Abu Bakar bin Salim itu, nanti kalau kamu sudah ketemu istri kamu dan sudah semakin cinta kepadamu istrimu, nanti kalian berhubungan badan. Kalau sudah hamil dan punya anak, jangan lupa anaknya dikasih nama Umar. Ya, anaknya dikasih nama Umar. Kemudian orang Mekah tadi bertanya kepada istrinya, wahai istriku, kok sekarang kamu sudah berubah? Nggak seperti dulu, yang suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, ngambekan gitu kan. Tadi itu ada orang yang datang ke sini membawa kopi. Lantas setelah saya minum kopi tersebut, kondisi saya langsung berubah. Menjadi semakin cinta, adem, tenang, ya, kepada suamiku. Masya Allah. Ini teman-teman. Ini lucu ya ceritanya. Jadi teman-teman gini ya. Sebenarnya itu bukan masalah kopi teman-teman. Seorang suami istri, kalau sudah ditinggal lama, jauh, mungkin kita safar nih ya. Ya mungkin saya yang sudah punya istri sama bisa merasakan. Kita saja kalau sudah lama nggak ketemu istri, kita mungkin safar ya, sehari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin bahkan seminggu, sehari 2 hari nggak ketemu istri, itu kalau kita pulang ke rumah kangen sekali. Ingat ya, kalau kita jauh nggak ketemu istri itu malah justru kangen. Makanya kalau kita pas pulang, pasti ada rasa cinta yang lebih mendalam. Ini katanya gara-gara kopi. Padahal mungkin sudah lama dia pergi safar ke Tarim sini kan, ke Yaman. Nah baru ketemu istrinya kan lama tuh. Pasti kan ada rasa kangen yang namanya suami istri. Langsung mereka berhubungan badan. Tapi katanya ini gara-gara kopi katanya. Kopinya berkah. Kopinya dari Habib Abu Bakar bin Salim ini berkah sehingga bisa memelet. Memelet. Jadi ketawa teman. Bisa memelet istrinya semakin cinta kepada suaminya. Ini lucu teman-teman ya. Mungkin kalau di primbon Jawa itu kan ada pelet tuh dengan tomat atau dengan jimat apa yang bisa memelet suami istri. Tapi ini dengan kopi. Kopi yang bisa. Ya deh teman-teman. Jadi nggak bisa. Terserah teman-teman ya mau percaya tidak. Ya seperti ini ceritanya. Mbak Lawi tercari lucu-lucu pokoknya. Stop. Jadi seperti ini ceritanya orang-orang Mbak Lawi yang halu luar biasa. Ini kasihan ini. Ya. Muhibbin ini yang orang Indonesia ini belajar di Yaman nih kayaknya. Kok mau saja percaya seperti itu? Coba teman-teman pakai akal sehat. Saya sekali lagi saya katakan, agama Islam itu harus pakai akal sehat. Kita beri akal loh ya. Makanya Al-Quran turun dengan bahasa Arab apa? La'allakum ta'qilun kan. Al-Quran turun dengan bahasa Arab agar kalian berpikir menjadi orang yang pintar, cerdas. Jangan sampai kita beragama justru kita menjadi orang yang down akalnya. Kasihan kalau kayak gini. Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Ini mencerdaskan loh ya. Tapi kalau masih ada orang yang percaya dengan seperti ini, berarti justru bukan semakin cerdas, terbelakang pemikirannya. Ya coba pelajari Al-Quran dan Sunnah, mungkin akan mencerdaskan kita. Gak boleh kita meyakini sesuatu mendatangkan berkah, kecuali berlandaskan binasil Quran dan Sunnah. Itu teman-teman ya. Mungkin sampai sini teman-teman. Ya pokoknya anggap aja ini cerita teman-teman ya. Dongeng, kita jalan-jalan ke Tarim. Kita bisa melihat ranjangnya Habib Abu Bakar bin Salim. Kita bisa melihat jendelanya Abu Bakar bin Salim yang bisa tembus ke Mekah. Kita bisa melihat tadi minyak yang bisa mendatangkan keberkahan. Itu cerita saya teman-teman ya. Itu anggap kita cerita dongeng. Jadi jangan sampai kita yakini sebagai itu akidah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan-keburukan, terutama akidah-akidah yang menyimpang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.